Halo Sobat Himsep, jadi selamat datang di Himsep on Podcast. Jadi hari ini kita akan melakukan podcast, yaitu kita akan membahas seputar dunia pertanian. Tentunya bersama saya Aulia Faras Utami. Tapi di sini saya nggak sendirian, di sini saya ditemani oleh Bapak Wahyu, teman-teman semuanya. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang akan menjelaskan nih, kita akan berdiskusi banyak tentang Agromulyo itu sendiri. Oke, sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Wahyu. Ya, Bapak Wahyu. Oke, Bapak di sini sebagai pemilik atau pendiri dari usaha ini, Pak, atau bagaimana, Pak? Saya pemilik dan pendiri. Oh, Bapak. Jadi Bapak Wahyu ini pendiri sekaligus pemilik dari Agromulyo ini sendiri, teman-teman. Nah, jadi Pak, boleh nggak Pak kita di sini bertanya-tanya seputar Agromulyo nih dari Bapak sebagai pendiri dan juga pemilik ya. Ini boleh dikasih tahu nggak Pak, kapan Bapak mendirikan Agromulyo ini sendiri, Pak? Agro ini saya bentuk di bulan Juli ya 2020. Juli 2020, berarti sudah sekitar kurang lebih 6 tahunan ya Pak? Iya. Ini luasnya kalau boleh tahu berapa Pak? 2 hektar. 2 hektar, oke. Dan boleh nggak Pak dikasih tahu nih ke teman-teman alasan Bapak mendirikan Agromulyo ini tuh kenapa gitu? Kenapa bisa tercetus ide untuk mendirikan Agromulyo dengan luas lahan yang bisa dibilang lumayan besar ya, 2 hektar? Ya, pertama itu bagian dari idealisme saya untuk bercocok tanam, bertani, berproduksi di sini, dan saya memutuskan dedikasi dalam hidup ini untuk menjadi petani. Sebelumnya kebetulan saya juga lulusan pertanian UGM ya, jadi tapi saya sempat bekerja di beberapa institusi yang bukan bidang pertanian, karena saya berpikir saya harus kumpulin modal untuk terjun di dunia ini. Jadi Agro ini saya bentuk sebagai inspirasi untuk anak-anak muda tetap bermotivasi untuk jadi petani. Oke, jadi teman-teman, Pak Wahyu ini tuh udah punya pengalaman ternyata sebelumnya. Beliau ini merupakan lulusan bagian pertanian teman-teman di UGM. Jadi beliau ingin menerapkan ilmu yang udah didapat. Jadinya beliau mendirikan Agromulyo ini sendiri. Nah Pak, boleh tahu nggak Pak, ini di sini ada berapa komoditas yang Bapak tanam gitu? Kami ada komoditas hortikultur ya. Kita ada cabai merah keriting, kita ada cabai rawit, terus kemudian kita ada sayuran, itu kita ada buncis, kita ada timun, terus kemudian kita juga nanam tanaman sayuran seperti sawi, pakcoy, selada, kangkung, bayam, tomat. Jadi kebutuhan sayur untuk keperluan rumah tangga itu kita siapkan di sini, dan beberapa tanaman yang memang itu pesanan dari resto atau langganan kita. Oh, I see. Berarti ini tanamannya itu udah dimasuk ke beberapa supplier gitu ya Pak? Iya. Dia apakah dijual juga di supermarket, pasar, atau ada cuman bermitra dengan resto-resto itu aja Pak? Kami melakukan marketing dari produk kita ini langsung ke pemakai ya Pak, user ya, jadi keluarga ataupun ke resto. Yang lainnya kita ke pasar. Jadi kita tidak menjual retail ke tengkulak ya. Oh iya. Jadi kita online, bagian online, sebagian online ya Pak. Oke. Jadi bisa juga ini kalau mau beli itu juga bisa akses secara online ya Pak. Jadi nggak langsung datang ke sini, kita bisa pesan online juga gitu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak memilih komoditas hortikultura ataupun sayur-sayuran untuk ditanam di sini? Bukan kayak misalnya tanaman-tanaman, mungkin lebih tanaman perkebunan atau komoditas-komoditas lain gitu? Karena kita butuh waktu yang cepat ya. Jadi perputaran ekonomi itu harus cepat. Di sini kan dengan luasan ini saya nggak mungkin sendiri. Saya ada yang nemenin beberapa teman-teman itu, terus pekerja yang ada di sini. Jadi mereka ada yang mingguan, ada yang bulanan gajinya. Jadi kita harus menyesuaikan tanaman itu, tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Jangka panjangnya itu bukan yang jangka panjang kayak tanaman buah, tanaman apa yang waktunya lama, tapi masih ideal untuk perputaran. Jadi misalnya kayak sawi itu kan kita di 20 sampai 25 hari kan bisa panen. Itu tanaman jangka pendek. Terus kemudian tanaman jangka menengah kayak tomat itu kan di 60 hari kita udah bisa panen, bisa menengah. Kayak bawang merah juga jangka menengah, dia di 55 sampai 60 hari juga udah bisa panen. Itu jangka menengah. Kemudian jangka panjangnya itu di cabai. Cabai kan 90 hari baru bisa panen. Nah, itu harus berputar di situ karena kita juga kebutuhan kita kan kebutuhan harian ya. Jadi kebutuhan harian kita terpenuhi, terus hasil dari pemasukan itu juga harus bisa itu berputar Pak. Ya, perputaran ekonomi. Oke. Bu, kalau boleh tahu Pak, ada berapa orang nih yang ikut terjun langsung dalam pengelolaan dan ngurusin lahan 2 hektar di Agromulyo ini Pak? Kalau temporer kita biasanya 4-5 orang ya. Tapi yang tetap di sini untuk tenaga yang ngurusin perawatan dan sebagainya 2 orang. 2 orang. Termasuk saya ya, jadi kita bertiga. Tapi kalau yang kita di market, kita kan ada jualan juga. Kita ada jualan yang tuku tani. Bukan toko tawin, tapi tuku tani. Ya itu konsep jualan kita. Itu ada beberapa teman-teman yang termasuk yang ada di sini, mereka menjual itu. Ini Pak, terus kan di sini kan kita tahu nih, kan tanaman sayur-sayuran itu kan jangka waktunya kan cukup pendek ya, 2-3 bulan. Itu dia pergantian tanamannya itu menyesuaikan serentak atau misal komoditas ini udah selesai, langsung diganti tanaman baru atau bagaimana Pak? Atau menunggu dulu gitu, persiapan lahan segala macam, baru kita tanam lagi. Itu bagaimana? Kalau saya kita rotasi ya, jadi tanaman itu kita rotasi. Jadi kita juga menghitung di bulan, katakan dari jangka pendek kayak yang 1 bulan ke depan tuh mau Idul Adha itu, kita udah menyiapkan tanaman timun. Timun itu kan di 30 hari sudah bisa panen ya, habis sampai 60 hari lah. Nah, itu kita harus memperhitungkan itu. Jadi waktu dan momen itu harus diperhitungkan, jangan asal tanam, karena kebanyakan petani itu boncos karena saya pengen nanam ini kok. Dia nggak perhitungkan 2 bulan ke depan tuh kita kan harus apal ya data-data statistik bahwa di bulan ini tuh range harga tanaman panen sayuran itu harga tertinggi itu berapa. Itu yang akan kita persiapkan untuk nanam. Berarti kita harus ini juga ya Pak, kita harus mencari tahu, mensurvei harga-harga di pasar itu tuh berapa gitu, biar nantinya kita menjual itu tuh nggak rugi gitu kan Pak. Oke. Nah Pak, selain itu ada hal lain nggak Pak yang harus kita perhatiin nih dalam proses ya, dari mulai awal tanam sampai akhirnya kita panen itu, ada nggak hal penting lain yang harus kita perhatiin kayak supaya kita tuh nggak mengalami kerugian gitu Pak? Ada nggak Pak? Ya jelas, dengan tentunya selain musim kayak sekarang ini kan ekstrim ya. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan dengan perlakuan ketika curah hujan tinggi itu perlakuannya harus gimana, biar katakanlah cabai itu kan permasalahannya ketika curah hujan tinggi dia sering layu ya, karena fusarium gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi itu? Preventif apa yang dipersiapkan ketika kita merawat cabai di musim hujan? Tentunya ketika itu bisa lolos, di 3 bulan ke depan itu sudah kita perhitungkan akan dapat, kayak sekarang ini cabai lagi mahal gitu ya. Nah itu kan 3 bulan yang lalu kan kita sudah mempersiapkan, kayak yang mungkin teman-teman tadi lihat di lahan itu kan itu tuh 3 bulan yang lalu kita udah memperhitungkan itu. Berarti udah disiapin dari 3 bulan yang lalu ya Pak sebelum panen. Jadi udah tahu nih harganya kisaran nanti kalau kita panen itu berapa gitu kan. Nah Pak, kan selama kurang lebih 6 tahun ya Bapak mendirikan Agromulyo ini sendiri. Tentunya pasti nggak mudah dong, kan pasti merintis dari awal sampai bisa sampai sekarang ini. Nah, ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi nih selama proses mendirikan Agromulyo sampai bisa sampai sekarang ini? Ya tentunya kalau tantangan dan permasalahan itu sangat besar, sangat kompleks sekali ya. Jadi tidak hanya faktor cuaca, tidak hanya faktor
pasar kadang-kadang sudah kita perhitungkan. Kita kan juga nyari data statistik juga ya, tahunan, 2 tahunan, dan tahunan itu kita cari. Jadi kita mencoba mencari sisi harga yang di bulan-bulan ini harganya berapa paling tinggi. Ya itu kita cari. Tapi terkadang itu juga akan meleset juga ya. Nah, hal-hal seperti itu ya akan menjadi kendala kita. Nah, pas ketika permasalahan yang sebenarnya banyak dialami petani itu ketika terjadi panen raya. Terjadi panen raya itu banyak produk kita tidak terserap. Kenapa itu Pak tidak terserap? Ya karena terlalu banyak. Di pasar juga terlalu banyak. Kan mungkin lihat kasus banyak orang katakanlah buang tomat di jalan, buang kubis di jalan, buang itu, Pak. dengan kita awal-awal itu memang waduh, kalau kita bagikan, kita sodakokan, itu kan lama-lama orang akan jenuh. Iya, betul. Nah, kita berpikir bahwa kita olah jadi produk turunan. Ketika kita tomat kelebihan barang, kita sudah bisa produksi saus tomat. Oh, berarti kalau semisal produknya itu berlebihan, berarti Bapak di sini juga nggak cuma menjual secara ini aja ya, sayur ataupun buah-buahnya fresh, tapi diolah jadi produk lain seperti itu Pak. Oke. Sambal kita juga buat sambal dari cabai. Ketika nanti pas lagi murah, selain kita keringkan, kita simpan dalam bentuk kering, kita juga buat sambal, produk sambal kita. Nanti tak tunjukin ada foto produk sambal kita yang produk-produk turunan lah dari yang kita produksi di sini. Jadi berarti teman-teman nggak cuman sayuran ataupun hasil dari tanamannya, tapi di sini bapaknya juga punya produk olahan turunan ketika mengurangi kelebihan panen gitu. Jadi tidak mengalami kerugian, sehingga bapaknya sudah mempersiapkan antisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Ini Pak, kalau boleh tahu untuk keuntungan itu rata-ratanya itu per bulannya itu bisa berapa Pak dalam bertani ini? Karena kan banyak orang yang sekarang tuh berpikir kalau jadi petani itu ribet gini, keuntungannya kecil. Tapi kan ternyata kalau kita realitanya di lapangan kan kita nggak tahu Pak gimana. Jadi boleh nggak Pak di-spill tipis-tipis gitu? Ya, ring suatunya itu kan kadang-kadang tidak bisa secara tetap ya Pak, secara permanen. Secara permanen ya. Jadi kita juga lihat musim, kita juga lihat masa-masa kayak di akhir tahun gitu kan cabai harganya lumayan ini. Ya, itu tingkat keuntungannya gede ya, lumayan gede ya. Tapi rata-rata ya sekitar 3-5 juta itu masuk. Berarti itu 3-5 juta itu per sekali panen atau gimana Pak? Atau per bulan? Per bulan. Kan kita menghitungnya kan kita ada biaya operasional, kita harus bayar orang, kita harus banyak operasional harian itu kan tinggi ya. Nah itu yang harus dihitung dari situ. Berarti usaha Agromulia ini tuh termasuk yang menguntungkan lah ya Pak, karena profitnya itu juga lumayan menjanjikan per bulannya. Kalau kita kali-kalikan itu per tahunnya itu bisa sampai 60 juta ya kalau kita hitung-hitung itu pun kita nggak tahu harga pasarnya ya Pak, kita ibaratkan. Jadi teman-teman, prospek dari pekerjaan pertanian itu sebenarnya sangat besar ya, apalagi keuntungan yang bisa kita dapat, kita bisa menciptakan produk sendiri, juga kita bisa memanen hasil tanaman yang kita tanam sendiri, itu rasanya pasti akan berbeda seperti itu. Ini Pak, buat ada nggak Pak saran atau masukan buat kami nih para generasi yang masih muda nih, terutama Gen Z yang mungkin masih banyak yang berpikiran nggak mau terjun ke dunia pertanian karena ya pikirannya capek lah, yang gini lah, yang itulah, ada nggak Pak biar membuka pandangan kami untuk terjun gitu di dunia pertanian? Ya, satu hal yang mungkin kami lakukan di sini adalah kami juga mengumpulkan komunitas anak-anak muda ya di sini. Salah satunya kenapa di Agro ini ada komunitas petani muda Jogja, terus kemudian kami juga buat sekolah di sini, sekolah tani organik ya. Itu salah satunya memberi wawasan kepada anak-anak muda ini untuk tetap bisa bertani dan berkarya. Toh dari hasil ini semua kita bisa hidup dengan layak. Oh ya, betul. Jadi kita juga ada program Village Walking Tour ya yang kita gagas di sini.
kita akan menunjukkan bahwa di kampung dekat sini itu mereka bisa hidup dengan layak, rumahnya lumayan bagus, dia punya motor, dia punya mobil dari bertani. Cuman secara ini kelihatannya mungkin baju kita nggak serapi ketika kita kantoran ya. Betul. Tapi intinya kan sama, kita nyari uang, kita nyari untuk kebutuhan hidup, itu aja. Dan teman-teman anak muda ini kalau tidak gengsi dalam melakukan aktivitas bertani, itu yang akan memotivasi kita untuk bisa tetap bertahan dan hidup layak. Oke, betul. Kalau boleh tahu Pak, untuk respon dari generasi muda yang Bapak ajak dalam program itu gimana Pak? Apakah mereka tertarik atau masih biasa aja atau gimana gitu? Dan kalau boleh tahu, ada berapa banyak nih orang yang terjun tertarik untuk ikut kegiatan yang Bapak selenggarakan tadi Pak? Lumayan banyak ya di komunitas petani muda ini aja, anggotanya udah sekitar mungkin 50-an anak ya. Terus setiap batch di sekolah tani itu satu angkatan itu 25 anak. Dan itu menjadi ketika mereka sudah lulus dari STO, mereka sudah menjadi anggota keluarga dari Agromulya. Jadi sudah lumayan gede, dan pesertanya tidak hanya dari sekitar Jogja, tapi ada dari Pekalongan, ada dari Semarang, ada dari Solo. Ya lumayan luas. Karena ketika kita buat STO kan program itu satu musim masa tanam. Jadi sekitar 3 bulan. 3 bulan. Jadi mereka juga cukup untuk inilah. Dan beberapa lulusan kita yang ini, ada beberapa yang sekarang di Jepang. Ada 3 anak yang sudah ke Jepang untuk, ya mereka bekerja di bidang pertanian juga di sana. Tapi paling tidak ada referensi dari sini yang bisa masuk ke sana. Terus ada juga yang dulu dari Polbangtan itu sekarang kerja di Petrokimia Gresik. Dengan referensi dari kita ketika mereka di ujian lisan itu ditanyain apa yang pernah kamu lakukan. Dia melakukan pernah sekolah di sini, dan itu yang membuat nilai plus. I see. Ini untuk kegiatan pelaksanaan programnya kan itu selama 1 kali masa panen ya Pak. Nah, untuk programnya itu sendiri dilakukan secara langsung terjun ke sini atau melalui online gitu Pak? Karena kan tadi kan Bapak bilang yang ikut tuh kan nggak cuma dari Jogja nih Pak. Jadi gimana nih kalau untuk yang dari jauh, yang kayak dari Pekalongan, dari Magelang tadi untuk ikut kegiatan itu Pak? Kebetulan kita semuanya offline ya. Mereka datang ke sini, mereka memang serius untuk memang belajar. Karena kan kita siapkan dari mulai olah lahan, pengolahan lahan, pembuatan bibit, penanaman bibit, perawatan sampai pasca panen. Bahkan setelah panen pun kita ada namanya pekan organik. Jadi kita dibuka di sini untuk pasar, mereka berjualan dari produk dia. Dan yang jauh itu biasanya di dekat sini kan ada homestay ya. Jadi mereka bisa tinggal di situ. Kebetulan base camp kita ada salah satu anggota dari Agro ini yang punya homestay itu, dan bisa dipinjam ketika mereka ada kegiatan dan sekolah di sini. Oke, berarti programnya ini tuh sangat-sangat menarik ya Pak, dan sangat berimpact yang nggak cuman di negara kita saja kan. Buktinya tadi ada yang udah sampai ke Jepang dan menerapkan hasil dari program ini ya Pak. Oke, jadi teman-teman ternyata itu pertanian itu nggak cuma soal bercocok tanam aja gitu, tapi ternyata banyak hal-hal kecil, hal-hal positif yang bisa kita ambil dalam dunia pertanian. Nah, untuk itu buat teman-teman yang saat ini generasi muda, terutama Gen Z, nggak apa-apa gitu kita main kotor-kotoran, kita bercocok tanam, kita menanam tanaman itu, karena itu adalah hasil yang nantinya kita akan nikmati gitu. Karena dari mana kita makan kalau nggak dari pertanian. Nah, di sini kita udah dapet nih insight-insight yang sangat-sangat luar biasa dari narasumber kita terkait tentang dunia pertanian, yang bisa mungkin membukakan pikiran kita sebagai generasi muda untuk jangan takut terjun ke dunia pertanian. Oke, mungkin pembahasan kita sama Bapak Wahyu ini sudah cukup ya Pak di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Wahyu yang udah memberikan waktunya, yang udah memberikan berbagi pengalaman lah kepada kami, terutama generasi muda yang masih baru mau terjun nih ke dunia pertanian. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Semoga ilmu yang Bapak bagikan itu bermanfaat.
Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman Sobat Himsep. Saya Aulia Faras Utami pamit undur diri. Sampai jumpa di Himsep on Podcast selanjutnya.